Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat JKN semua. Kembali lagi kita di program BPJS On Air Kantor Cabang Tapak Tua. Yeay. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya dengan Kak Agus ini pemateri kita di judul kita hari ini yaitu program donasi JKN. Ya, boleh perkenalan diri dulu Kak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agustiana, saya dari bagian kepesertaan. Jadi cocoklah untuk kita menyampaikan sedikit ya ulasan terkait dengan program donasi yang akan disampaikan lebih lanjutnya. Donasi ini adalah program yang sangat penting ya, yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan gitu ya. Kita nggak tahu ya kapan kita sakit, kecelakaan ya, habis itu meninggal, kita kan tidak tahu ya. Nah, ketika kita sakit saja, kita kan butuh ya yang namanya biaya. Memang betul-betul nggak disangka-sangka lah kadang penyakitnya parah gitu kan, biayanya juga banyak akan ya, lebih tinggi gitu, ya. akan lebih tinggi gitu kan. Jadi dengan adanya program donasi inilah yang nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita, bahwa dengan adanya program inilah terbantulah masyarakat yang finansialnya itu menengah ke bawah gitu ya. Jabatan saya sini adalah sebagai staf administrasi kepesertaan. Jadi tugasnya yaitu untuk meregistrasi peserta, baik itu yang peserta kita ini kan ada beberapa segmen nih. Ada yang namanya peserta PBPU Mandiri. Nah, nanti bakalan kita jelaskan. Kemudian ada namanya pekerja pemaupah, yang mana di situ ada PNS, ada PNS pusat, PNS daerah, bahkan mungkin ada pegawai yang dari perusahaan juga, dari swasta, yaitu termasuk ke PPU, pegawai penerima upah. Kemudian ada yang namanya PBI. Nah, PBI terbagi dua, PBI JK beserta dengan kalau kita di Aceh namanya PBPU BPPemda, yang mana sering disebut dengan JKA ya. Nah, jadi itu registrasi, kemudian validasi data, dan juga penonaktifan itu dilakukan di staf administrasi kepesertaan. Mungkin kita ini dulu ya Kak, menyapa teman-teman yang ada di live. Siapapun teman-teman yang bergabung, Sobat JKN yang bergabung di live ini, boleh komen-komen aja di komentar di bawah ini, nanti akan dijawab oleh pemateri kita ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Kak, program donasi itu apa sebenarnya Kak, dan tujuannya itu apa gitu Kak? Baik. Nah, jadi program donasi ini adalah program donasi jaminan kesehatan adalah program yang melibatkan partisipasi, jadi bersama-sama ya, bersama dengan masyarakat secara perorangan atau badan hukum yang bertujuan mewujudkan kepedulian kepada masyarakat di lingkungan melalui pendaftaran dan pembayaran iuran keluarga atau kelompok menjadi peserta jaminan kesehatan. Nah, kalau untuk tujuannya di sini, tujuan dari program donasi yaitu melibatkan partisipasi masyarakat baik perorangan atau badan hukum dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program jaminan kesehatan nasional. Nah, ada juga tujuan keduanya yaitu tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui cakupan semesta kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Nah, jadi kemungkinan ada juga yang memang sampai dengan saat ini belum tercover semua yang terdaftar. Bisa jadi mungkin karena tinggalnya di perdesaan atau informasi belum tersampaikan. Nah, jadi untuk yang masyarakat ataupun mungkin ada yang kurang mampu juga ya, jadi belum terdaftar sebagai peserta JKN. Nah, dengan adanya program donasi, jadi baik itu perusahaan atau yayasan misalkan ataupun badan usaha yang istilahnya ada rezeki lebih seperti dana OSR ya, seperti dana OSR, jadi itu bisa diperuntukkan untuk mendaftarkan masyarakat yang ada di lingkungan, misalkan tempat kerja itu di suatu perusahaan yang belum terdaftar, itu bisa direkrut dengan didaftarkan di JKN di segmen PBPU kolektif namanya itu. Jadi manfaat bisa diterima oleh peserta yang sudah didaftarkan oleh perusahaan yang membayarkan perusahaan. Jadi citra dari perusahaan pun akan lebih baik ya dan meningkat karena kenapa? Sudah istilahnya berkontribusi untuk mendaftarkan masyarakat mungkin dalam tanda kutip di lingkungan perusahaan ada yang tidak mampu tapi terbantu oleh dengan adanya donasi dari si perusahaan itu. Gitu. Oke, setelah ruang lingkup nih Kak, mungkin dari teman-teman di live ini dan teman-teman yang dimanapun berada ya,
mungkin ingin berdonasi nih, ini gimana caranya? Oh ya, jadi kalau misalkan ingin berdonasi, jadi kita nanti akan membuat fakta integritas dan juga apa namanya itu PKS ya, yang perjanjian kerjasama untuk perusahaan ataupun yayasan yang ingin berdonasi terhadap peserta yang siapa-siapa yang tadi ditunjuk. Jadi untuk peserta PBPU tersebut. Nah, jadi untuk iurannya itu paling lama dia gini. Untuk PKS-nya dia paling lama bekerjasama untuk membiayai atau mendaftarkan si masyarakat kita ini atau yang sudah dipilih oleh si perusahaan siapa saja orangnya itu minimalnya 1 tahun. Nah untuk hak kelas rawat inap misalkan nih ada yang mendaftarkan 100 peserta ya mendaftarkan oleh perusahaan. Nah jadi misalkan nih dari 100 ini si perusahaan ini ingin mendaftarkan di kelas 1 yang dimana iurannya itu 150.000 per bulan ya per jiwa. Jadi seluruh peserta yang ingin daftarkan 100 peserta ini jadi kesemuanya itu harus seragam, jadi didaftarkan di kelas 1 semua. Kalau misalkan mau didaftarkan ke kelas 2 itu bisa juga iurannya itu 100.000 per bulan per jiwa. Misalkan nih kita contohkan 100 peserta yang mau didaftarkan ya per orang 100 orang, jadi di kelas 2 semua dikalikan 100 dikalikan 100.000. Nah kalau misalkan di kelas 3 itu bisa juga, nah iuran untuk kelas 3 itu kan 42.000 karena ada subsidi dari pemerintah 7.000 sehingga yang dibayarkan oleh ya donasi ya oleh perusahaan yang ingin berdonasi itu hanya 35.000 saja dikalikan 100 peserta ya atau 100 orang. Jadi itulah iuran yang harus dibayarkan. Dikalikan setahun berarti 12 bulan ya. 12 bulan. Iya. Itu. Nah, citra badan usaha pun di mata masyarakat dan pemerintah daerah akan meningkat karena hadir pada kondisi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekitar yang memang istilahnya belum mendaftar ya, belum terdaftar seperti itu. Ini teman-teman semua ini udah banyak nih Kak pertanyaan di kolom komentar ya. Kita jawab aja nih Kak. Iya boleh. Mungkin dari pertanyaan pertama nih Kak. Dari Dian, Kak bisa nggak melahirkan normal di rumah sakit? Karena pas ke-1-nya itu di klinik dan nggak bisa melahirkan. Oh jadi gini, kalau untuk kasus melahirkan itu kasusnya itu kan kalau misalkan memang emergensi ya silahkan ke rumah sakit. Tapi kalau misalkan itu mau melahirkan normal dan itu misalkan ada yang namanya klinik yang terdekat dengan bidan yang sudah berkompeten, jadi silakan di puskesmas terdekat atau di bidan yang terdekat yang sudah bekerjasama dengan BP Kesehatan. Kalaupun misalkan ternyata tempat tinggal kita ini memang dekat dengan rumah sakit dan memang statusnya emergensi ya silakan saja. Gitu ya Kak Dian. Oke lanjut nih Kak. Dari Azbi Syaki. Azbi Syak. Anak saya usia 6 bulan sudah saya daftarkan ke BPJS, tapi BPJS yang tidak bisa dipakai umurnya sekarang. Bisa jadi gini. Jadi sebelumnya si anak sudah terdaftar nih. Ini kebanyakan kejadian seperti ini ya. Anak sudah terdaftar, didaftarkan nih sejak lahir, di mana statusnya ini masih bayi nyonya, belum diupdate datanya. Nah jadi kalau misalkan Pak Hasbi ya. Pak Hasbi ya? Pak Hasbi. Nah jadi kalau misalkan Pak Hasbi mau mengecek datanya itu bisa melalui Pandawa ya di 0811 8165 165. Jadi untuk pengecekan status kepesertaan anaknya aktif atau tidak. Kalau misalkan tidak aktif bisa jadi karena belum diupdate datanya sesuai dengan SK yang terbaru dengan KK yang terbaru. Karena untuk bayi yang baru lahir sampai dengan 3 bulan apabila tidak diupdate namanya ataupun datanya tidak tervalidasi sesuai dengan KK yang terbaru, maka akan dinonaktifkan kalau umurnya sudah 3 bulan. Seperti itu Pak. Iya, lanjut nih Kak. Kak kalau daftar dari Kamila, Kak kalau daftar di BPJS untuk BPU pengaruh kepesertaannya gimana Kak?
Ini maksudnya ke PPU atau PBPU ya? Coba PBPU nih oh, kayaknya, PBPU. Kak. Nah, pengaruh ke kepesertaan BPJS Kesehatan tidak, Kak? Nah, jadi gini, malah sebenarnya kalau kita daftarkan ke PBPU Mandiri ya, kita bisa memilih hak kelas rawat inap pada saat ini mau didaftarkan ya. Karena pilihannya kan ada 3 nih, PBPU Mandiri ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Pengaruhnya apa? Nah, jadi gini, kalau kita daftarkan di kelas 3, jadi hak kelas rawat inap kita itu dirawat di rumah sakit nih misalnya. Kalau mau akses layanan dan mau dirawat inap, misalnya akan dirawat inap ya. Nah, itu hak kelas rawat inap di kelas 3. Tapi kalau misalkan kita mendaftar di kelas 2 dengan iuran 100.000 per bulan per jiwa, jadi hak kelas rawat inap di kelas 2. Nah, kalau kelas 1 150 per bulan per jiwa di kelas 1. Jadi itu istilahnya yang membedakan. Kalau untuk pelayanan itu sama semua, cuma yang membedakan hak kelas rawat inap. Ini Kak, jadi setiap live itu pasti ada yang nanya desil nih, Kak. Oh iya, yang lagi ini ya, lagi geger lah ya di dunia maya. Ya pasti ada yang nanya desil nih, Kak. Contohnya nih dari Nonem FR. Ya, Kak, saya desil 8, BPJS saya masih aktif. Apakah jika saya berobat masih berlaku BPJS-nya? Nah, setiap data JKN itu statusnya aktif, berarti kan tidak terkendala pada saat berobat, asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Nah, jadi ya aman lah berarti kalau misalkan desil 8, status aktif. Kalau misalkan ingin mengakses layanan ya silakan mau ke puskesmas dulu ya, karena sifat kita kan sistem sistem berjenjang ya dari yang puskesmas, fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti misalkan dokter keluarga, puskesmas ya kan, klinik keluarga. Nah, kemudian kalau misalkan puskesmas tidak mampu mengatasi atas penyakit yang kita derita, maka akan dirujuk ke rumah sakit. Ya, siapakah Nonem itu? Biasa kan kalau desil 8 itu nggak aktif lagi, Kak ya? Iya, jadi gini. Masih aktif. Nah, cek dulu mungkin tanggungan dari orang tua ya, anak PNS, atau memang si Bapak Nonem ini atau Ibu Nonem ini memang mungkin pegawai negeri. Coba dicek dulu Pak, Bapak terdaftar di segmen mana Pak? 8, 9, 10 apabila masuk ke dalam 3 kriteria, yaitu katastrofik, kemudian disabilitas, dan ODGJ, itu dengan data memang sudah bisa dilihat dari Vaskes juga. Nah, itu bisa diaktifkan kembali ke JKA. Tapi di luar dari itu bisa kita aktifkan kembali dengan mendaftarkan ke PBPU Mandiri dengan memilih hak kelas rawat inap yang sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin gini Kak, sebagian peserta Sobat JKN ini banyak mengira nih Kak, di luar sana itu bahwa desil itu diatur oleh BPJS. Gitu. Banyak sekali Kak yang mengira bahwa penentuan desil itu dari BPJS Kesehatan ya, karena berkaitan dengan BPJS. Pas daftar BPJS kenapa nggak bisa? Ini desil pasti dari BPJS dan itu salah Bapak Ibu. Desil itu bukan BPJS Kesehatan menentukan. Nah, jadi kami bisa melihat desil itu dari cek data warga ya. Nah, jadi kami pun melihat juga apabila misalkan desil 1 sampai 7 itu sesuai dengan peraturan gubernur kita yang terbaru, itu yang bisa kita daftarkan ke JKA. Nah, tapi kalau misal itulah yang bisa kita daftarkan ke aplikasi yang disediakan di Kesehatan untuk kita reaktivasi JKA, misalkan itu ya yang bisa masuk ke daftar ini. Tapi pengusulannya tidak melalui BPJS juga untuk peserta JKA, tapi melalui Vaskes. Nah, kemudian atau puskesmas. Kemudian untuk yang desil itu memang bukannya istilahnya ranahnya BPJS ya menentukan 1 sampai 10 bukan ranahnya BPJS Kesehatan. Kita sama juga seperti masyarakat yang lain mengecek dari cek data warga. Iya. Penelitian ya, pendaftaran sekarang sudah melalui Vaskes. Teman-teman semua Sobat JKN dimanapun berada, nanti kita akan ada live lagi dalam seminggu itu ada 2 kali live di hari Selasa dan di hari Kamis. Jadi silahkan bergabung kembali. Yang mau tanya-tanya tentang BPJS boleh hubungi langsung nomor Pandawa yang tertera di atas ya, atau di mobil JKN ya. Teman-teman semua bisa akses mobil JKN itu udah lengkap fiturnya teman-teman semua. Atau teman-teman bisa follow BPJS cabang Tapak Tuan atau BPJS cabang lain, boleh di DM aja di sosmed ya, boleh di Instagram, TikTok,
di manapun sosmed di BPJS boleh, nanti kami akan tanggapi, nanti kami akan balas ya. Atau bagi teman-teman semua yang masih bingung nih, bingung WA Pandawa atau bingung menggunakan mobil JKN, boleh langsung datang aja ke BPJS terdekat ya. Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sobat-sobat JKN yang sudah bergabung di live kali ini. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan pengucapan ya kan, perkataan, karena ada mungkin yang tidak bisa kita jawab semua ya. Iya, betul. Mega ya, mohon maaf. Nanti ada on air berikutnya di hari apa Di Mega? hari Selasa depan. Selasa depan ya. Jadi terkait dengan JKN bisa ditanyakan di sini semua. Ya. Mudah ya dengan adanya on air ini. Iya, semua bisa ditanyakan ya. Mohon maaf, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.